Oke, selanjutnya adalah nomor 2 yaitu soal bangun ruang. Jadi intinya di sini kita bakal ngitung volume dari bangun ruang, dari suatu bangun ruang. Di sini nanti masukannya bakal ada 4, yaitu A, ABC. ABC ini sebagai nilai sisinya gitu ya. Terus yang keempat ini adalah operasinya. Jadi kalau misalnya operasinya ini bernilai T besar, nanti ini bakal ngitung volume balok. Terus kalau misalnya operasinya bernilai O besar, nanti ini bakal menghitung volume tabung. Terus kalau misalnya operasinya berbentuk P besar, nanti akan menghitung volume prisma. Nah, jadi di sini tuh eh, kita harus tahu dulu eh, cara menghitung volume suatu bangun ruang gitu. Karena intinya kan volume bangun ruang itu luas alas dikali tinggi gitu kan. Yang ngebedain setiap bangun ruang itu cuman luas alasnya gitu. Nah, nanti makanya di sini kita bikin subprogram untuk menghitung luas alasnya. Terus kalau misalnya kita udah dapat luas alasnya, nanti kita bisa hitung volumenya, tinggal hitung luas alas dikali tingginya gitu. Nah, cuman di sini ada beberapa constraint juga di sini. Kalau misalnya si operasinya ini berbentuk T, nanti si A dan B ini sebagai sisi alasnya atau sebagai panjang kali lebarnya, terus tingginya ini sebagai C. Nah, kalau misalnya operasinya untuk tabung, itu nanti yang dipakai itu cuman si A dan si C-nya, dimana si A itu sebagai jari-jari dan C itu sebagai tingginya. Nah, terus kalau misalnya operasinya itu untuk prisma, nanti si A itu sebagai alas, B itu sebagai tinggi ya, dan sorry ini kayaknya ada yang salah. A itu sebagai alas, B itu sebagai ini panjang. Oh ya benar, A itu sebagai alas dan B itu sebagai tinggi. Jadi tinggi ininya ya, maksudnya tinggi luas alasnya. Dan C itu sebagai tinggi si prismanya gitu. Jadi kan nanti karena prisma itu berbentuknya ini segitiga si alasnya itu, makanya kita itu butuh alas si segitiganya dan tinggi si segitiganya. Terus kalau misalnya kita udah dapat ini semua nih untuk semua volumenya ini, kalau misalnya kita udah dapat nilai dari luas alasnya, kita langsung kaliin si tingginya doang gitu. Biar lebih jelasnya kita langsung ke pseudocode-nya. Nah, di sini kita pakai prosedur ya. Tolong dicermati, kita di sini pakai prosedur. Terus di sini ada parameter-parameternya nih. Di sini yang pertama itu pakai input doang, in. Di sini itu ada sisi 1 dan sisi 2. Sama yang ketiga itu ada operasinya. Operasinya di sini kita pakai char. Terus yang selanjutnya di sini ada input output. Nah, maksudnya di sini apa input output? Jadi mungkin kalian udah belajar yang pass by reference sama pass by value itu ya. Nah, kalau misalnya di sini pakai input output, terutama di prosedur, nah kita itu nggak perlu nge-return lagi nanti di akhir si algoritmanya. Jadi kita bisa pakai variabel lokal buat nge-pass si value-nya gitu. Nah, terus kita lihat dulu nih initial state-nya. Di sini dikatakan terdefinisi bilangan real sisi 1 dan sisi 2 yang menyatakan ukuran alas bangun ruang dan suatu karakter operasi yang tadi TOP tadi ya. Nah, terus final state-nya nanti di sini luas berisi luas alas bangun ruang sesuai dengan karakter operasi yang dibaca. Nah, kalau misalnya kita langsung ke algoritmanya di sini, kalau misalnya si op-nya ini sama dengan T, kan T itu kan tadi balok ya. Kalau misalnya T-nya balok, maka si luasnya ini bakal ngembaliin nanti si luasnya ini bakal diassign dengan sisi 1 dikali sisi 2. Nah, ini kan
rumus luas balok ya, bisa dibilang ini panjang kali lebar gitu, sisi 1 dikali sisi 2. Nah terus kalau misalnya si op nya ini sama dengan O, maka kita nge-assign si luasnya itu dengan 3,14. Ini maksudnya pi ya, atau pi 3,14. Cuma ini kayak di simplified gitu loh, kayak dibikin simple, jadi cuma 3,14. Terus dikali sisi 1 dikali sisi 1, karena rumus luas lingkaran itu kan V dikali R kuadrat, makanya di sini nanti hasil luasnya itu diassign dengan 3,14 dikali sisi 1 kuadrat gitu. Terus yang terakhir, kalau misalnya si op nya ini sama dengan P, maka si luasnya bakal diassign dengan dengan luas segitiga, yaitu yaitu alas dikali tinggi dibagi 2. Sisi satunya ini sebagai alas segitiganya, sisi 2 nya ini sebagai tinggi si segitiganya, terus dibagi 2. Nah, atau dengan kata lain dikali 0,5. Nah di sini kan kalau misalnya kalian lihat nggak perlu ada return lagi ya, karena di prosedur ini si parameternya ini udah pakai parameter input output, yang mana ini ntar bakal langsung ngubah si variabel lokal si luasnya ini. Jadi makanya kita nggak perlu return lagi. Nah kalau misalnya kita udah dapat nilai luas alasnya, kita langsung ke function volumenya. Nah di sini kita langsung lihat aja function volume. Di sini ada inputan sisi 1, sisi 2, sisi 3, yang mana bentuknya itu adalah real, dan op atau operatornya ini berbentuk char. Terus di sini fungsinya itu bakal bakal nge-return nilai real. Kalau misalnya kita lihat di sini mengembalikan volume dari bangun ruang dengan ukuran sisi 1, sisi 2, dan sisi 3 sesuai dengan bentuk alas yang bersesuaian dengan operatornya. Nah, di sini kita lihat dulu kamusnya. Kamusnya itu di sini ada luas alas. Jadi nanti kita bisa pakai prosedur mencari luas alas yang udah kita bahas tadi. Di sini bentuknya adalah real. Nah, terus luas alasnya ini nanti bakal diassign dengan prosedur mencari luas alas tadi yang udah kita pakai. Di sini kan kalau misalnya kalian lihat parameternya ini adalah sisi 1 yang ada di atas ini, terus sisi 2 operator, dan luas alasnya sendiri. Nah, ini yang ngebedain prosedur sama function ya. Kalau misalnya function itu bakal langsung nge-return nilai, tapi kalau misalnya prosedur itu kayak cuman ngubah variabel lokalnya gitu loh. Jadi di sini si luas alasnya tadi langsung kita assign dengan prosedur mencari luas alas tadi. Nah, terus nanti kan si luas alasnya ini udah ada nilainya ya. Kalau misalnya udah ada nilainya, kita langsung nge-return aja si luas alasnya dikali sisi 3 atau tingginya gitu. Nah, karena kan bangun ruang itu formula atau rumus untuk mencari volumenya gitu adalah luas alas kali tinggi. Makanya nanti di sini kita bakal ngembaliin nilai luas alasnya dikali tingginya. Nah, kalau misalnya udah, kita langsung ke program utamanya. Nah, di sini kan karena kita udah ngedefinisiin function volume yang tadi udah kita bikin, kita langsung bikin aja nih. Di sini kita bikin kamus dulu, tapi A, B, C ini sebagai real, bilangan real, terus op ini sebagai char. Nah, terus kita input deh si A, B, C sama op nya. Yang terakhir kita langsung panggil
function si volumenya, terus kita pakai variabel A, B, C, dan op-nya untuk sebagai parameternya. Nanti hasilnya bakal ngeluarin yang sama kayak di function volume tadi. Tuh. Kalau misalnya mau contoh tadi yang di pertama ini ya, misalnya ini 5, 3, 10. Nah 5 sama 3 ini nanti yang bakal dipakai untuk mencari nilai luas alasnya, terus 10 nya ini nanti sebagai tingginya. Nah karena ini si operasinya adalah T, berarti kita harus nyari volume balok. Nah yang pertama kan nanti di function volume itu kita nyari luas alas dulu ya, dimana luas alas si T ini sama dengan sisi 1 dikali sisi 2, berarti 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, terus kalau misalnya kita udah dapat luas alasnya, kita langsung kaliin dengan sisi 3, yang mana sisi 3 itu adalah tingginya. Jadi nanti 15 dikali 10 adalah 150. Nah, karena di program utama kita langsung ngeprint function volumenya, nanti keluarannya adalah 150. Gitu. Sekian.